side with knight to e4, or go f4 and try to do something on the king side. But let's jump to Maurice in Zagreb to hear his thoughts. Maurice. Guys, I hate to interrupt. It's just a disastrous occurrence happening for one Garry Kasparov. In this position he's got against Shakir Mamedyarov, it's black to move. Black has different moves. The best one is probably bishop to b4 check. Unfortunately, he played knight f6 and allowed queen to b3, hitting Halo f7. teman-teman semuanya, balik How do lagi you nih di defend it? channel Check and Mate. Dan kayak video yang kalian udah tonton tadi ya, dimana itu ada Jan Christoph Duda, ada Anish Giri, ada Ashley Maurice, sampai bingung ya teman-teman, sampai terheran-heran ini kenapa Garry Kasparov bisa blunder hanya dalam 7 gerakan teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, selamat ya teman-teman buat yang udah ngeberesin puasa pada hari ini, buat teman-teman kita yang muslim ya. Dan tanpa lama lagi, kayaknya teman-teman semua udah pada tahu ya siapa itu Shakhriyar Mamedyarov, siapa itu Garry Kasparov ya teman-teman. Ya, kita bisa lihat di tabel ini di mana Garry Kasparov adalah orang nomor 2 dengan FIDE rating tertinggi sampai 2851 teman-teman. Dan Shakhriyar Mamedyarov sebagai rating ke-6 tertinggi dengan perolehan skor FIDE rating 2820 teman-teman. Oke, pertandingan ini tuh dilaksanain di Zagreb, Kroasia, tanggal tepatnya di 5 Juli tahun 2021 teman-teman, 5 sampai 12 Juli ya. Dan formatnya itu 11 pemain dengan mode round robin teman-teman. Prize fund-nya itu sampai $150.000. Oke, tanpa lama lagi kita langsung aja masuk ke in-game-nya. Ayo kita bedah. Oke teman-teman, dan sekarang kita udah masuk di in-game-nya, dan kita sekarang POV-nya sebagai Shakhriyar Mamedyarov ya. Shakhriyar Mamedyarov sebagai putih dan Garry Kasparov sebagai hitam teman-teman. Di sini Shakhriyar Mamedyarov membuka opening dengan pion ke petak D4 dibalas dengan D5, dan di sini C4 teman-teman. Berarti ini adalah Queen's Gambit over, atau mau nggak nih main Queen's Gambit. Lalu di sini Kasparov accept the Queen's Gambit teman-teman. Jadi ini adalah Queen's Gambit accepted, lalu dilanjut dengan pion ke petak E3. Lalu di sini dilanjut dengan E5, dan biasanya kalau misalnya yang main Queen's Gambit itu ngedevelop dulu dari kudanya ya teman-teman. Tapi Kasparov di sini lebih memilih untuk nge-push pionnya, untuk ngerusak dari pawn chain-nya yang ada di central board teman-teman. Jadi setelah E5 di sini ada kuda ke petak F3 buat nyerang 2 kali ya sekarang. Makanya di sini langsung aja Kasparov itu ngambil dari pion yang ada di petak D4 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan bishop makan pion, dan di sini ada kuda ke petak F6 teman-teman. Dan kuda ke petak F6 ini adalah gerakan blunder krusial dari Kasparov ya teman-teman. Kenapa? Karena nanti kita jelasin ya kenapa ini buruk teman-teman. Tapi kita lihat dulu apa yang harusnya dilakuin, dan ini wajib dilakuin ya teman-teman. Ini satu-satunya gerakan yang ngebuat nggak kalah. Bener-bener satu-satunya gerakan teman-teman. Karena di sini harusnya itu dilanjutin dengan bishop check teman-teman. Dan misalnya setelah ditutup makan, terus ngedevelop dari kuda, persiapan untuk castle. Di sini ada castle, terus misalnya habis makan, develop dari kuda, makan, dan ini bakal jadi seri atau draw ya teman-teman, seperti game pada umumnya. Tapi entah kenapa di sini oh ya by the way, ini gamenya blitz ya teman-teman, dan Kasparov itu baru aja kalah 5 kali sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin dia pikirannya rungsing ya, dan dia langsung ngegerakin kuda ke petak F6 teman-teman. Dan kenapa ini salah kita lihat, karena di sini tuh ada queen ke petak B3 teman-teman. Kenapa queen ke petak B3 begitu kuat? Karena di sini menyerang dari pion di petak F7, dan juga queennya itu ngarah pion di petak B7 teman-teman, F7 ya sorry. Dan kalau misalnya udah kayak gini, bishopnya itu bakal susah banget buat ke develop ya, karena kalau misalnya bishopnya pergi, ini bakal langsung diambil teman-teman. Makanya di sini dilanjutin dengan queen ke petak E7 buat ngejaga dan ngedefense dari pionnya, dan ini juga tetap ngejaga dari pion di petak B7 teman-teman. Dan aku mau ngasih waktu 5 detik aja buat teman-teman, kira-kira di sini gerakan yang paling bagus untuk Shakhriyar Mamedyarov itu apa teman-teman? Dan kalau misalnya kalian bisa nemuin, berarti kalian baru saja mengalahkan mantan juara dunia Garry Kasparov teman-teman. Oke? 5 4 3 2 1. Dan di sini Shakhriyar Mamedyarov dengan santai dan gentle castle teman-teman. Dan ini adalah gerakan terbaik, dan di posisi inilah Garry Kasparov sadar dan dia resign the game
atau menyerah teman-teman. Kenapa Garry Kasparov menyerah di posisi ini? Yang pertama, niatnya itu sangat-sangat simpel teman-teman. Mamedyarov itu pengen ngegerakin rooknya ke petak E1 terus ngambil dari queennya. Udah itu doang teman-teman niatnya. Dan kalau misal kalian mencoba untuk menahan itu ya, misal bilang aja kalian pengen cepet-cepet nutup dari penyerangan ke arah queennya. Kalau misal kalian pindahin bishop ke petak E6, ya udah teman-teman tinggal makan aja, dan ini keserang ya. Kalau misal kalian gerakin ke sini ya tinggal makan aja teman-teman. Makanya mungkin di sini kalau misal kalian makan ya sama ya teman-teman, tinggal gerakin rook ke petak E1 teman-teman. Dan kalau misal habis skak terus kalian skak lagi misalnya di sini ya tinggal mundur aja ya teman-teman. Dan sekali lagi ini tetap kepin secara tidak langsung teman-teman. Dan ini bahkan hanging ya, kalau misal kalian ke sini buat ngejaga tetap ya teman-teman sama yang berlaku. Kalau misalnya gerak tinggal makan aja. Dan mungkin satu-satunya gerakan di sini yang bisa sedikit menyelamatkan Garry Kasparov adalah dengan nge-push pion yang ada di D-nya ya. Jadi ininya nggak kebuka sama sekali teman-teman. Tapi ini pun nggak cukup. Karena kalau misal kalian di sini ngelanjutin dengan kuda ke petak G5, lihat ya teman-teman, diserangnya 3 kali ya. Dan sama ya, bishop setiap kesini ya tinggal makan terus ngambil dari pion di petak B2-nya teman-teman. Ups. Dan di sini tuh gerakan yang paling memungkinkan atau misalnya masih bisa lanjut tapi bakal jelek banget ya teman-teman. Ups, sorry. Di sini tuh dengan menggerakkan pion ke petak H6 teman-teman. Kenapa ini kelihatannya better? Karena misalnya setelah cek ke sini, ini tetap nggak keserang ya, dan ya posisinya jelek banget teman-teman, tapi ya ini yang udah paling bagus ya. Dan misalnya setelah skak, makan, dan ini bakal menang jauh buat Shakhriyar Mamedyarov teman-teman. Apalagi ini adalah blitz game, jadi Garry Kasparov itu udah nggak mau ngelanjutin lagi setelah gerakan castle teman-teman. Karena dia udah tahu ya setelah castle ini udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin teman-teman. Bahkan Eval Bar pun setuju tadi ini tuh menang sampai 4 poin untuk Shakhriyar Mamedyarov. Jadi itu aja untuk video kita hari ini. Kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!